Pemirsa, mahasiswa mendesak pimpinan DPR membentuk tim investigasi independen. Tim ini dipandang penting untuk mengusut dugaan kekerasan selama aksi demonstrasi pada akhir Agustus lalu, sekaligus menelusuri pernyataan Presiden Prabowo terkait indikasi upaya makar di balik gerakan tersebut. Mahasiswa Indonesia bersumpah. Pimpinan DPR akhirnya menerima perwakilan mahasiswa dan organisasi kepemudaan dan keagamaan di gedung DPR Rabu kemarin. Pertemuan ini menjadi momentum penting setelah aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak 25 Agustus lalu. Dalam pertemuan itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Agus Setiawan mendesak DPR RI membentuk tim investigasi independen untuk mengusut dugaan kekerasan selama aksi demonstrasi berlangsung. Agus juga meminta tim investigasi turut menelusuri tudingan Presiden Prabowo bahwa gerakan aksi beberapa hari terakhir sebagai upaya makar. Saya ingin ada pembentukan tim investigasi yang independen untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan yang terjadi berlangsung sepanjang bulan Agustus ini. Pun juga dengan dugaan makar yang keluar dari mulut Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami ingin tim investigasi ini mengusut tuntas semuanya sehingga kemudian apa yang disampaikan Bapak Presiden dapat dibuktikan. Karena kami dari gerakan merasa dirugikan dengan statement tersebut yang kemudian menghalangi gerakan kami ke depan. Itu yang pertama. Menyikapi tuntutan itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengaku DPR akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk membicarakan langkah selanjutnya. Nah, tadi memang ada permintaan dari adik-adik BEM untuk kami menyampaikan kepada pemerintah atau ikut andil dalam tim investigasi dugaan makar yang juga telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia. Nah, untuk itu kami akan menyampaikan kepada pemerintah aspirasi dari adik-adik Badan Eksekutif Mahasiswa ini untuk dapat ditindaklanjuti. Demikian. Presiden Prabowo pada 31 Agustus lalu menegaskan aspirasi masyarakat yang murni tetap akan dihormati. Namun negara juga mendeteksi adanya dugaan makar dan terorisme. Pernyataan ini dinilai memojokkan gerakan yang sejatinya hanya ingin menyampaikan aspirasi. Tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Tim Liputan Metro TV. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto 31 Agustus lalu yang menyebut adanya upaya makar di balik aksi demonstrasi memicu polemik. Di saat yang sama, mahasiswa mendesak DPR membentuk tim investigasi independen untuk mengusut kekerasan selama aksi dan memastikan tudingan makar itu tidak sebagai stigma belaka. Kita akan membahasnya lebih dalam bersama pengamat intelijen dan terorisme Stanislaus Rianta. Selamat sore Pak Stanis. Selamat sore Pak. Baik Pak Stanis, menurut Anda apa atau bagaimana makar yang dimaksud oleh Presiden? Ini soal menentang atau melawan pemerintahankah atau merebut kekuasaan? Ya, makar itu kan menggulingkan pemerintah yang sah, menggulingkan atau memisahkan diri dari negara. Saya kira kalau di dalam demo kemarin itu kan tidak bisa dianggap semua makar, karena saya melihat ada 3 klaster. Klaster pertama itu adalah klaster idealis, mahasiswa buruh itu klaster idealis dan mereka menyuarakan suara, dan ini adalah aspirasi murni, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai makar. Kelompok ini adalah kelompok yang tidak punya niat jahat. Lalu ada klaster kedua yaitu yang ikut-ikutan, orang-orang yang ikut-ikutan masuk, dia bisa masuk ke klaster 1, bisa masuk ke klaster 3. Nah, klaster 3 inilah yang sebenarnya yang melakukan kekerasan, membakar gedung, kemudian melawan pemerintah, klaster ketiga ini. Jadi saya kira pemerintah harus membagi dulu siapa yang dituding makar nih. Kalau saya melihat di lapangan memang ada 3 klaster dan 3 klaster inilah yang potensi diduga melakukan makar sebenarnya.
Lantas menurut Anda apakah berlebihan jika aksi demonstrasi pekan lalu ini disebut mengarah pada gejala makar? Ya, mungkin ada kelompok kecil yang membakar kantor pemerintah, ingin menggulingkan pemerintah. Saya yakin Presiden mendapatkan informasi yang sudah cukup jelas dan clear. Tidak mungkin Presiden menyampaikan kepada publik tanpa didukung oleh data dan fakta. Saya yakin itu ada. Tetapi dari pengamatan saya itu pasti bukan dari kelompok yang saya sebutkan klaster pertama, yaitu mahasiswa buruh. Pasti tidak. Karena mahasiswa dan buruh itu adalah kelompok idealis yang benar-benar menyuarakan kepentingan masyarakat. Suaranya jelas, narasinya jelas, itu clear menurut saya. Tapi kelompok ketiga ini yang melakukan kerusuhan, yang kemudian membakar kantor pemerintah, itulah yang bisa dianggap sebagai potensi makar. Oke, nah mengenai hal ini Pak Stanis, demi berjalannya demokrasi dan agar tidak hanya sekedar dugaan dan juga sangkaan, artinya pemerintah ini harus bisa membuktikan apa yang dimaksud tindakan makar ataupun siapa yang melakukan makar ini. Ya, itu pasti dibuktikan dan harus dilakukan. Ada proses penyelidikan, penyidikan, dan ini kan kewenangan Polri kan, karena tindak pidana makar itu diatur oleh Kitab Undang KUHP ya, jadi diatur di situ. Jadi tinggal diselidiki saja dari yang ditangkap itu atau yang mungkin ada bukti, ada saksi, segera dilakukan penyelidikan, penyidikan, lalu tetapan tersangka jika memang terbukti itu. Jadi supaya tidak menjadi polemik dan supaya jelas siapa yang melakukan makar, saya kira Polri yang punya kewenangan di sini segera melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menghentikan polemik siapa yang makar. Jadi jelas-jelas siapa yang melakukan dibuktikan dengan proses itu. Tidak perlu tim gabungan menurut. Ya, Pak Stanis, karena ini kemudian untuk memastikan bahwa tudingan makar ini tidak hanya sebagai stigma belaka seperti itu. Ya, makanya harus segera dilakukan penyelidikan siapa. Jadi kalau misalnya ini justru tidak dilakukan penyelidikan, kemudian tidak ditentukan siapa yang melakukan makar, ini justru malah akan resah. Termasuk yang tadi disampaikan, klaster 1 bisa diikut-ikut. Siapapun yang ikut demo akan dituduh makar. Kalau saya sudah membagi dengan tegas bahwa ada 1, 2, 3, dan yang ketiga ini yang makar. Kelompok 1, buruh, mahasiswa tidak. Kalau saya melihat seperti itu. Dan ini harusnya segera dilakukan penyelidikan supaya jelas. Tetapi kewenangan ini kan ada di Polri. Kewenangan ada di Polri. Nah, masalahnya, problemnya adalah kemarin di dalam unjuk rasa ini Polri itu menjadi sasaran, menjadi target dari unjuk rasa. Nah, mungkin itulah yang mendasari dari teman-teman mahasiswa sehingga perlu dilakukan tim independen karena Polri bukan terlibat ya, tetapi menjadi bagian dari peristiwa itu. Ada konflik antara Polri dengan anggota polisi dengan unjuk rasa sehingga mungkin masih mengusulkan independen gitu. Saya kira dasar pemikiran seperti itu. Oke, Pak Stanis, tadi Anda mengatakan bahwa klaster ketiga mungkin merupakan menjadi potensi gejala ataupun menuju ke arah gerakan makar. Tapi menurut Anda siapa kemudian aktor ataupun yang terlibat dalam kemudian gejala ataupun indikasi ke arah makar ini? Ada satu kelompok yang sudah nampak bahwa dia mengarah ke situ, yaitu kelompok-kelompok anarko. Ya. Kelompok anarko sudah lama dia selalu menyusup masuk ke dalam berbagai peristiwa, termasuk dalam unjuk rasa yang sebenarnya murni dilakukan oleh kelompok idealis, tapi dia masuk. Saya mendapatkan informasi termasuk yang di Bandung, kemudian di Jakarta itu kelompok anarko bermain di situ. Dia memang anti pemerintah, dia mau melawan pemerintah. Dan ini yang paling mendekati apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden saya kira. Oke, nah mengenai soal desakan pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut tuntas berbagai aksi kekerasan sepanjang aksi demo, menurut Anda seberapa penting ini untuk segera dibentuk? Jika memang Polri dianggap tidak bisa independen, maka perlu ada tim independen. Tapi saya kira Polri akan profesional. Biarkan Polri bertugas dalam melakukan penyidikan siapa yang diduga makar ini. Itu adalah tupoksi Polri. Tetapi jika memang ada indikasi-indikasi yang perlu penanganan pihak lain, itu saya kira ada tim independen. Tapi peristiwa seperti ini, kolaborasi antar lembaga, antar kementerian, antar lembaga itu diperlukan jika masalah itu tidak bisa ditangani oleh satu institusi.
maka dilakukan kolaborasi. Tapi jika ada peristiwa lalu kita bentuk satgas, bentuk tim independen, itu saya kira terlalu berlebihan jika harus seperti itu. Tapi memang ketika permasalahan itu tidak bisa ditangani oleh hanya satu institusi, maka di situ diperlukan kolaborasi, diperlukan gabungan institusi. Itu yang biasanya dinamakan kolaborasi, dan entah itu namanya satgas atau tim independen, itu teknis ya. Tapi kalau suatu peristiwa tidak bisa ditangani oleh satu institusi, baru itu diperlukan. Tetapi dalam kasus ini, dalam kasus makar, saya kira Polri mampu dan bisa profesional untuk mengatasi. Oke, tapi kan publik ingin kemudian diyakinkan bahwa hasil investigasi ini memberikan hasil yang objektif, transparan, dan kemudian kuat secara legitimasi hasil investigasi. Menurut Anda jika kemudian memang harus dibentuk tim investigasi independen, siapa pihak-pihak yang harus mengisi tim ini? Ya, tentu pakar-pakar di bidang makar tadi, kemudian pakar di bidang tata negara, bidang hukum, keamanan, termasuk intelijen yang dilibatkan. Tapi kan bisa diantisipasi, misalnya Polri melakukan penyidikan, Polri bisa saja menggunakan saksi ahli, mengerahkan ahli untuk memperkuat penyelidikan itu. Jadi mungkin bisa diantisipasi seperti itu, tidak harus menggunakan tim independen, tapi di dalam prosesnya Polri melibatkan tim ahli, saksi ahli untuk memperkuat penyidikannya. Oke, artinya menurut Anda tim investigasi ini tetap melibatkan TNI Polri dan kemudian pihak lain yang sesuai dengan keahliannya untuk memberikan hasil yang objektif dan juga transparan dan dapat dipantau oleh publik. Seperti itu, Pak Stanis? Saya kira ini wewenangnya Polri. Ini wewenangnya Polri. Polri yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dan saksi ahli bisa dimintakan kepada pakar. Kalau pakarnya kebetulan ada di TNI, ya silakan. Ada di akademisi, silakan gitu. Tetapi ini kewenangannya Polri. Tapi ketika dibutuhkan kesaksian saksi ahli, itu kewenangan Polri untuk mencari, dan tentu publik kan bisa menilai seberapa pantas saksi ahli ini untuk bersaksi di dalam peristiwa itu. Oke, baik Pak Stanislaus Rianta, terima kasih telah berbincang bersama kami sore hari ini di Metro hari ini.